Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 8F ingin menjelaskan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya sendiri, Novel Rasya Raditya, nomor absen 29 sebagai juru bicara. Raffi Frianto, nomor absen 35 sebagai juru bicara. Kenalkan, nama saya Nabhan Arfaikul Bowo, absen 26 sebagai juru bicara. Saya Kirani Ayu, nomor absen 18 sebagai juru bicara. Saya Syifa Saura Zahra, nomor absen 6 sebagai juru bicara. Saya Syifa Devlia, nomor absen 16 sebagai perangko materi dan juru bicara. Perkenalkan, nama saya Nabalino Ardentia, nomor absen 30 sebagai juru kamera. Saya Dina Aulia Putri, nomor absen 11 sebagai perangko materi. Saya Jadi Lovino Lovni, nomor absen 15 sebagai pengedit. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Terjadi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan perubahan aspek. Perubahan pada masa kolonial barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Perhatikan gambar perkebunan di Sumatera Selatan. Masa penjajahan terjadi perubahan perkembangan perkebunan Indonesia. Penambahan tanaman ekspor dilakukan di wilayah Indonesia. Perhatikan gambar saluran Pemering 10 BK10 di Desa Gumawang, Belitang, Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, perusahaan asing menanamkan investasi di Indonesia. Daerah Oku Timur yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan sepanjang aliran irigasi menjadi lombok padi Sumatera Selatan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Politik etnis terdiri atas irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Transmigrasi Indonesia terjadi akhir abad 19. Tujuan utama transmigrasi adalah menyebarkan tenaga kerja murah di perkebunan Sumatera dan Kalimantan. Munculnya pusat industri dan perkembangan fasilitas kota menjadi daya dorong perkembangan kota. Perhatikan gambar peta Suriname. Negara Suriname di Amerika Latin banyak warga keturunan suku Jawa. Mengapa mereka dapat sampai di Suriname? Karena kebijakan pemerintah Belanda untuk mengirim banyak tenaga kerja. 3. Pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial barat memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan taman. 4. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial barat dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Berikut peta hasil tambang di Indonesia. Nomor 5. Transportasi dan komunikasi. Berikut gambar jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan sarana transportasi dan komunikasi mendorong mobilitas barang dan jasa. Transportasi laut juga dibangun dermaga di daerah Indonesia. Pembangunan jalur Anyar Panarukan dibangun masa pemerintahan Dendels. Pembangunan menimbulkan kesengsaraan rakyat akibat kerja paksa. Pembangunan jalur mempermudah transportasi dan komunikasi masyarakat, khususnya di Jawa. Nomor 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukan teknologi pertanian yang bervariasi. Pembukaan perusahaan melahirkan pekerjaan di bidang yang berbagai. Contohnya, munculnya kuli perkebunan, mandor, dan administrasi di perusahaan pemerintah atau swasta. Nomor 7. Mengenal uang. Pada masa kedatangan bangsa barat, masyarakat bekerja secara gotong royong. Masa kolonial barat, uang dikenal sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Masyarakat menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. 4. Perubahan dalam pendidikan. Inilah gambar pendidikan pesantren pada masa kolonial.
Terdapat dua pendidikan yang dikembangkan masa pemerintah kolonial barat. Pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, dan kedua adalah pendidikan yang dikembangkan masyarakat. Masa penjajahan Belanda juga berkembang perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Institut Teknologi Pertanian Bogor atau IPB. Sekolah dibagi menjadi dua golongan, yakni sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi. Taman Siswa di Yogyakarta merupakan pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Pengaruh pendidikan modern bertambah lapangan kerja masyarakat Indonesia. Munculnya elit intelektual menguntungkan pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai, pemerintah, dan sebagainya. 9. Perubahan dalam aspek politik. Kekuasaan bangsa Indonesia mengatur bangsanya semakin hilang, digantikan dengan kekuasaan barat. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati. Pada masa pemerintah kolonial barat dikenal gubernur, jenderal, presiden, bupati, dan seterusnya. Pemerintahan Hindia Belanda menyebabkan guguran erat-erat rakyat Indonesia, munculnya perasaan senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Hindia Belanda. Masa pemerintah Hindia Belanda disatukan dalam satu identitas, yaitu Hindia Belanda. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Di sini ada gambar PT Vanderburg di Yogyakarta. Perubahan budaya masa penjajahan Belanda adalah seni bangunan, tarian, cara berpakaian, berbahasa, dan teknologi. Pengaruh kolonial adalah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Menurut Cosmas Indicopleustes dalam bukunya Topografika Kristiana abad keempat, ada komunitas Kristiani di India Selatan, Pantai Malabar, dan Sri Lanka. Tahun 650, agama Kristen berkembang di Kedah atau Semenanjung Malaya. Abad ke-9, Kedah berkembang jadi pelabuhan dagang di jalur pelayaran yang menghubungkan India, Aceh, Garut, Nias melalui Selat Sunda sampai Laut Jawa dan Tiongkok. Jalur disebut sebagai jalur penyebaran agama Kristen dari India ke Nusantara. Orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik atau disebut Katolik. Orang Belanda membawa agama Kristen Protestan atau Kristen. Di sini ada gambar peta pusat perkembangan agama Kristen di Indonesia. Penyebaran agama Katolik di Indonesia adalah para pastor seperti Fransiskus Xaverius dari Ordo Serikat Yesus. Dia aktif mengunjungi desa-desa di pantai Lei Timur, Kepulauan Lease, Pulau Ternate, dan Maire, Utara, dan Kepulauan Morotai. Agama Kristen Protestan berkembang di Kepulauan Maluku setelah VOC menguasai Ambon yang dipelopori Bending. Penyebaran agama Kristen semakin intensif saat Raffles berkuasa di Indonesia. Pengaruh bidang budaya adalah pakaian, bahasa, makanan, dan jenis pekerjaan baru. Perubahan masyarakat pada penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Misi memenangkan Perang Dunia II mendorong Jepang menjadikan Indonesia sebagai basis menghadapi tentara sekutu. Jepang menggerakkan tanaman rakyat yang mendukung Jepang dalam Perang Dunia II. Migrasi terjadi terutama untuk mendukung perang Jepang melawan sekutu. Indonesia ikut Romusa atau membantu pasukan Jepang di negara Asia Tenggara membantu perang Jepang. Jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar Jawa bahkan ke luar negeri seperti Burma, Malaya, Vietnam, dan Thailand mencapai 300.000 orang. 2. Perubahan dalam aspek perekonomian. Ekonomi Jepang membawa kemunduran bidang perekonomian di Indonesia. Putusnya hubungan perdagangan dunia mempersempit perekonomian di Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian. Pakaian yang terbuat dari benang kuning menjadi tren masa pendudukan Jepang. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 buah menjadi 13.500 buah. Gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Pengenalan budaya Jepang dilakukan di sekolah Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar. 4. Perubahan dalam aspek politik. Jepang melarang dan membubarkan organisasi politik pada masa kolonial Belanda. Jepang berusaha mendapatkan simpati dan dukungan rakyat dan tokoh Indonesia. Kelompok pertama adalah kelompok yang bekerja sama dengan Jepang. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dan melakukan gerakan bawah tanah. 5. Perubahan dalam aspek budaya.
Ajaran Sintoisme diajarkan masyarakat Indonesia. Menghormati matahari dan menyanyikan lagu Kinigayo merupakan pengaruh pada masa pendudukan Jepang. 20 Oktober 1943 didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan istilah modern dan menyusun bahasa normatif serta menentukan kata umum bahasa Indonesia. Sekian presentasi kami. Dari kelompok 3 kelas 8F Bila ada salah kata yang disengaja, maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf. kami akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.